فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari tafsir. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-75. Dari surat Al-Maidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam. Kenapa disebut Al-Masih? Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan cara mengusapnya, mengusap bagian yang sakit. Dan tidaklah Al-Masih ibnu Maryam melainkan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah lalu sebelum beliau para rasul yang lain. Ini bantahan lanjutan. Maju lagi. Jangan kayak gitu. Maju. Ayo terus. Ini bantahan lanjutan dari Allah SWT kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa hanya gara-gara melihat apa yang muncul dari beliau berupa keajaiban-keajaiban, yaitu mukjizat. Sehingga kata Allah SWT, Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam itu sama seperti rasul-rasul yang lainnya, yang juga Allah berikan kepada mereka mukjizat. Sehingga dari sisi ini nggak ada yang istimewa pada diri Nabi Isa alaihissalam. Tidak pantas dituhankan hanya gara-gara bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mukjizat yang ada pada Nabi Isa itu sudah ada pada rasul-rasul yang sebelum beliau. Dan beliau bukan orang yang pertama kali bisa seperti itu. Paham makna bantahannya ya? Sebelum beliau sudah banyak para rasul. Min qablihi rusul. Sebelum beliau sudah banyak para rasul. Kenapa kalian tidak menuhankan yang itu? Kok kalian memilih yang ini? Ini yang jadi masalah. Tidak ada keistimewaan Nabi Isa dari hal ini dibandingkan dengan rasul yang lain. Kalau rasul yang lain tidak diibadahi, tidak dituhankan, maka Nabi Isa juga tidak pantas untuk dituhankan. Karena apa yang ada pada diri Nabi Isa, itu juga ada pada diri nabi-nabi yang lain yang sebelum beliau. Ini maknanya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Nabi Isa itu melainkan hanya seorang rasul yang sudah berlalu sebelum beliau para rasul yang banyak. Mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Isa juga ada yang semisal dengan itu atau yang setara dengan itu pada nabi-nabi yang lain yang sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Nah, sehingga ini kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa ummuhu siddiqah. Dan juga ibunya tidak pantas untuk dituhankan juga. Karena derajat ibunya adalah siddiqah. Tidak akan mungkin dia mau dipertuhankan. Tidak akan mau ibunya untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya punya sifat siddiqah. Siddiqah ini punya dua makna. Yang pertama adalah al-mubalaghah fi sidq. Orang yang punya kelebihan mubalaghah dari sisi kejujuran dalam berucap. Sehingga diambil dari kata-kata sidq. Menunjukkan benar-benar jujur kalau berbicara. Nggak pernah beda dengan fakta. Omongannya jujur, selalu benar, nggak pernah dusta. Itu maknanya yang pertama. Yang kedua maknanya dari kata tasdiq. Dia benar-benar membenarkan al-khabar as-sidq, berita yang jujur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membenarkan, sungguh-sungguh dalam membenarkan, mempercayai. Nah, sehingga ini makna siddiq atau siddiqah. Dia sendiri itu jujur ucapannya, benar ucapannya, dan dia juga paling terdepan dalam apa ini? Membenarkan. Sehingga dua makna dari kata lazim dan juga muta'addinya. Ke diri sendiri dan juga kepada yang lain. Makanya Abu Bakar itu digelari juga as-siddiq. Karena dia jujur ucapannya secara dia pribadi. Dan juga dia yang bersegera dalam membenarkan Nabi SAW. Makanya digelari apa? Siddiq. Dari kata-kata sidq, jujur, ini terkait dirinya sendiri. Dan juga tasdiq dalam membenarkan. Paham makna siddiq ini? Dari dua sisi. Ke diri sendiri jujur, kalau mengeluarkan ucapan itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Ke yang lain yang harus dibenarkan pun, yang wajib untuk dibenarkan, dia paling terdepan untuk membenarkan. Nggak pernah mundur, nggak pernah nanti-nanti, nggak pernah terlambat dalam membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan. Mafhum ya? Ini maknanya siddiq. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibunya Nabi Isa ini bukan seorang nabi. Karena gelar yang paling tinggi yang Allah berikan kepada beliau, kepada Maryam, itu adalah gelar siddiqah. Kalau seandainya seorang Maryam adalah nabi wanita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggelarinya dengan gelar tersebut. Nggak akan diturunkan levelnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat siddiqin itu di bawah derajatnya anbiya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah war rasul." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan digabungkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Dari kalangan para nabi. Ini yang paling tinggi. Orang-orang yang dapat nikmat paling besar adalah para nabi. Kemudian setelahnya siddiqin, baru kemudian syuhada, baru kemudian apa? Shalihin. Sehingga siddiqin ini derajat nomor berapa? Nomor 2. Kalau seandainya Maryam adalah seorang nabi, maka akan Allah gelari di sini dengan apa? Gelar tersebut. Karena itu lebih memuliakan Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, sampai sini ya kan ya. Wa ummuhu siddiqah. Tapi Allah hanya memberi dia gelar apa ini? Siddiqah. Masuk derajat nomor berapa dia? 2. Sehingga ini bantahan juga kepada mereka yang menuhankan ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Nah, dan ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim tentang siddiqahnya Maryam. Ya, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqat
bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu dari satu sisinya. Kenapa dia disebut siddiqah? Karena dia shaddaqat, apa ini? Membenarkan. Nah, karena dia membenarkan dengan semua kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dulu dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, dan juga yang menunjukkan jujur pada ucapannya sendiri ketika Allah mensifati Nabi Ismail alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Innahu kana shadiqal wa'di." Bahwasanya dia dulu adalah orang yang selalu jujur apanya? Janjinya. Enggak pernah menyelisih, enggak pernah dusta. Nah, dan yang seterusnya ya. Intinya di sini bahwasanya makna siddiqah adalah dari dua sisi. Dia jujur dalam ucapannya dan dia juga membenarkan apa yang wajib untuk dibenarkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan rangkaian bantahan kepada orang-orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa dan juga ibunya. Sisi lain dari ketidakpantasan mereka berdua untuk dituhankan. Sisi yang pertama adalah bahwasanya Nabi Isa itu sama seperti Rasul yang lainnya. Hal-hal yang di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Isa itu juga ada pada nabi-nabi yang sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Karena yakulani ta'am. Mereka berdua makan makanan. Bukan makan makanan saling memakan, bukan. Mereka berdua memakan makanan. Masih makan. Nabi Isa maupun ibunya masih makan. Berarti apa? Butuh kepada makanan. Yang butuh kepada makan untuk menegakkan punggungnya, ini tidak pantas untuk dituhankan. Karena yang namanya Tuhan itu ngasih makan, bukan dikasih makan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati dirinya, wa huwa yut'imu wala yut'am. Dia yang ngasih makan dan bukan diberi makan. Sehingga ini bukan sifat Tuhan, makan. Karena menunjukkan masih butuh. Tidak hanya di awal butuhnya. Perutnya keroncongan, punggungnya udah mulai bengkok, untuk bisa tegak lurus lagi butuh apa? Makan. Sudah masuk pun masih butuh. Butuh untuk apa? Butuh untuk mengeluarkan. Iya kan? Makanya kalau nggak keluar-keluar jadi apa? Sakit, tumbang juga. Kenapa? Nggak bisa keluar yang udah masuk tadi. Jangankan yang keluarnya itu keras. Anginnya saja pun nggak keluar jadi apa? Jadi penyakit. Di Indonesia ada namanya penyakit angin apa? Angin duduk. Entah gimana. Mungkin kalau secara medis nggak ada itu angin apa ini? Angin duduk. Jangankan angin duduk, masuk angin aja pun nggak ada secara medis. Hanya ada di Indonesia penyakit ini. Nah, namanya angin masuk ya, masih angin masuk ya. Namanya tubuh kita banyak apa nih? Banyak lubangnya kan, masa nggak masuk angin gimana? Nah, katanya kalau dikerok keluar apanya? Anginnya. Sehingga sifat Nabi Isa dan juga ibunya ini yang masih makan, ini jelas menunjukkan mereka bukan apa ini? Tuhan. Nggak pantas dituhankan. Tuhan harusnya ngasih makan, bukan dikasih makan. Karena yakulani ta'am. Ini sifat mereka yang berikutnya yang membuat mereka tidak pantas untuk dituhankan sama sekali. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda. Tanda-tanda ketidaktuhanannya siapa ini? Nabi Isa dan juga ibu. Setelah kami jelaskan begitu gamblangnya tentang ketidakpantasan Nabi Isa dan ibunya untuk dituhankan, manzur anna yufakun ayyusrafun. Kemudian lihat bagaimana mereka yufakun. Yufakun artinya yusrafun, dipalingkan anil haq, dari menerima kebenaran yang sampai kepada mereka tentang ketidaktuhanannya Nabi Isa dan ibunya. Yufakun artinya apa? Yusrafun, dipalingkan dari kebenaran. Yusrafun anil haq. Nah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, summa dzakara haqiqatal masih. Kemudian Allah menyebutkan di ayat ini
tentang hakikatnya. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Itu namanya hakikat. Kemudian Allah menyebutkan hakikat, keadaan yang sebenarnya dari Al-Masih, yaitu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa boleh dipakai gelarnya saja Al-Masih. Ya kan Nazri? Cuci mukanya. Kalau Nabi Isa boleh. Yang nggak boleh siapa? Dajjal. Kalau si Dajjal harus pakai apanya? Namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Masih saja maka yang dimaksud adalah Nabi Isa. Nah. Di sini Allah menyebutkan hakikat, keadaan asli, keadaan sebenarnya dari Al-Masih dan juga ibunya. Alladzi huwal haq, yang mana itu adalah kebenaran. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan bukanlah Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah melainkan seorang rasul yang telah lalu sebelumnya para rasul yang juga datang membawa mukjizat. Sama seperti yang dibawa oleh Nabi Isa. Sebagaimana kalian tidak menuhankan nabi-nabi dan rasul yang lainnya dengan sebab punya mukjizat dan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka begitulah perlakukan Nabi Isa. Ai hadza ghayatuhu wa muntaha amrihi. Ini puncak dan ujung keadaannya Nabi Isa. Paling tinggi-tingginya, paling pol-polnya, bahasanya orang Jawa, pol-polannya Nabi Isa itu hanya seorang rasul seperti rasul yang lain. Enggak bersendirian dia dengan sifatnya tersebut. Nah, sehingga saya samping Bang Iqbal. Nah, annahu min ibadillahil mursalin, bahwasanya dia termasuk dari hamba Allah yang diutus. Alladzina laisa lahum minal amri wala minat tasyri', yang mana mereka tidak di tangan mereka segala urusan dan tidak pula mereka punya hak untuk membuat syariat illa ma arsalahum bihillah, kecuali dengan menyampaikan apa yang Allah utus mereka untuk membawanya. Dia rasul, cuma membawa saja, bukan dari dirinya. Dia hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, cuma disuruh oleh Allah untuk menyampaikan saja. Yang masih disuruh ini nggak pantas untuk dituhankan. Ini sisi lain. Kenapa penyebutan Nabi Isa di sini sebagai seorang rasul? Hanya seorang rasul dari kalangan para rasul. Karena masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Yang masih bisa disuruh tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dia rasul, utusan cuman. Wa huwa min jinsil ar-rusul qablahu, dan dia termasuk satu jenis dengan para rasul yang sebelum beliau. La maziyata lahu alaihim, tidak ada keistimewaan bagi beliau atas para rasul yang lainnya. Tukhrijuhu anil basyariyah, yang membuat beliau untuk dikeluarkan dari kemanusiaannya. Enggak ada. Kalau rasul yang lain tetap dianggap manusia meskipun mendatangkan mukjizat, maka seharusnya Nabi Isa juga sama, tetap tidak keluar dari kemanusiaannya meskipun bisa melakukan perkara-perkara yang lain-lain. Nah, tidak mengeluarkan beliau dari kemanusiaannya ila martabatir rububiyah, menuju tingkatan apa ini? Ketuhanan. Enggak. Bagaimanapun tingginya mukjizatnya, bagaimanapun hebatnya mukjizatnya, dia tetap tidak akan keluar dari lingkup apa ini? Manusia. Tidak akan pindah kepada apa ini? Derajat apa? Ketuhanan sama sekali. Wa ummuhu Maryam, dan ibunya Maryam siddiqah. Ai hadza aidan ghayatuha. Ini juga puncak keadaannya ibunya. Dia adalah seorang apa ini? Siddiqah. Puncaknya sudah, polnya. Seorang apa? Siddiqah. In ankanat minas siddiqina. Dia adalah termasuk orang yang siddiqin. Alladzina hum a'lal khalqi rutbatan ba'dal anbiya. Yang mana mereka adalah orang yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi. Minas siddiqina, minal anbiya, wasiddiqina, wasyuhada, wassalih. Mereka adalah makhluk nomor 2 yang paling tinggi setelah para nabi. Wasiddiqiyatu,
makna siddiqiyah, kenapa dia dibilang siddiqah? Ini selain makna bahasa yang tadi kita sebutkan ya. Hiyal ilmun nafi' adalah ilmu yang bermanfaat, al-musmir lil yaqini wal amalis saleh, yang akan membuahkan keyakinan dan amal saleh. Wahad, sehingga ini maknanya siddiqiyah. Kenapa seorang itu dikatakan siddiq atau siddiqah? Kalau dia punya ilmu yang membuahkan keyakinan dan amal saleh. Baru dia bilang apa ini? Siddiq. Sesuai ilmunya dengan amalannya. Amalannya berbuah dari ilmunya. Nah, dia benarkan ilmunya tersebut sehingga berbuahlah dengan keyakinan dan amal saleh. Wahada dalilun ala anna Maryama lam takun nabiyatan, dan ini adalah dalil bahwasanya Maryam bukan seorang nabi, karena ada yang mengatakan beliau nabi. Nah, bal a'la ahwaliha, bahkan keadaannya yang paling tinggi adalah as-siddiqiyah, dia termasuk siddiqah. Wa kafa bidzalika fadla wa syarafa, dan itu cukup bagi beliau sebagai kemuliaan. Wa kadzalika sa'irun nisa, begitu pula dengan para wanita. Nah, para wanita sedikit yang apa ini, Evan? Yang sempurna. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kamula minar rijali katsir, banyak dari laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa illa, dan tidak sempurna dari wanita kecuali hanya segelintir wanita saja. Di antaranya adalah Asiyah, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, yang sekarang ibunya Nabi Isa. Maryam bintu Imran. Sehingga ini diantara wanita yang sempurna, dan itu sedikit. Wa inna fadla Aisyah ala an-nisa ka fadli atharin ala sa'irit ta'am. Dan keutamaan Aisyah di atas para wanita adalah seperti keutamaan makanan sarit, kuah pakai daging. Nah, di atas makanan-makanan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Maryam bukan seorang nabi, dan itu cukup bagi beliau sebagai kemuliaan. Lam yakun minhunna nabiyyah, begitu pula dengan wanita yang lainnya, tidak ada dari mereka yang menjadi apa? Nabi. Lianna Allah Ta'ala ja'ala an-nubuwata fi akmalis sinfain, telah menjadikan kenabian itu pada jenis kelamin yang paling sempurna. Secara jenis kelamin, ingat, secara umum, bukan secara orang per orang, bukan secara individu-individu. Yang paling sempurna dari dua jenis itu adalah jenis laki-laki. Dibandingkan jenis perempuan, jenis laki-laki lebih apa ini? Sempurna. Ingat, secara apa ini? Jenis, bukan secara apa ya? Individu perbandingan. Kalau secara individu, ya kayak kita ya, laki-laki ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Maryam. Individu per individu. Atau dengan Aisyah Ummul Mukminin, nggak ada apa-apanya. Yang dibahas di sini adalah apanya? Jenis. Nah, firrijal, yaitu jenis laki-laki. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah katakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidak pernah kami mengutus sebelum engkau melainkan dari kalangan laki-laki. Sehingga nggak ada nabi perempuan. Illa rijalan nuhi ilaihim, yang telah kami wahyukan kepada mereka. Fa idza kana Isa alaihi salam min jinsil anbiya war rusul min qabli. Kalaulah Nabi Isa itu sudah kita ketahui termasuk dari jenis nabi dan rasul yang sebelum beliau, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah, fali ayyi syai'in ittakhadhahu man nasara ilahaini Allah. Maka mau dari sisi mana orang-orang Nasara menjadikan mereka berdua sebagai apa ini? Tuhan. Anaknya, sang anak yaitu Nabi Isa, derajatnya yang tertinggi adalah apa ini? Rasul. Sama seperti Rasul yang lainnya. Ibunya adalah apa ini? Lebih turun sedikit, yaitu Siddiqah. Lantas dari sisi mana orang Nasara menjadikan mereka berdua sebagai apa ini? Tuhan. Nah. Wa qauluhu, dan ucapan Allah, kana yakulani ta'am, dahulu mereka berdua memakan makanan. Dalilun zahirun, adalah dalil yang terang. Ala annahuma abdani fakirani muhtajani,
bahwasanya mereka berdua adalah dua orang hamba yang membutuhkan. Kama yahtaju banu Adam ila ta'ami wasyarab, sama seperti anak Adam yang lainnya yang butuh makan dan minum. Falau kana ilahaini, kalau seandainya mereka berdua itu adalah Tuhan, lastaghnaya 'anit ta'ami wasyarab, niscaya mereka berdua azam mereka berdua apa? Siapa mereka berduanya? Cuci enggak? Cepet biar enggak ngantuk. Kalau seandainya mereka berdua itu adalah Tuhan, lastaghnaya 'anit ta'ami wasyarab, niscaya mereka berdua tidak akan butuh kepada makan dan minuman. Ma uridu minhum apa? Min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ingin rezeki dari mereka dan tidak ingin mereka ngasih aku apa ini? Makan. Aku enggak butuh makan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sebelumnya. Nah, walam yahtaja ila syai', dan tidak membutuhkan apapun. Bukan hanya makan dan minum. Yang namanya Tuhan itu tidak membutuhkan, tapi dibutuhkan. Allahus Samad, yang dituju dengan segala hajatnya para hamba. Itu namanya As-Samad. Semua hamba menuju kepadanya, membawakan apanya? Hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Karena mereka butuh. Sehingga Tuhan itu tidak butuh, tapi dia yang dibutuhkan oleh para hamba. Nah, fa innal ilah huwal ghaniyul hamid. Karena yang namanya ilah, yang pantas menjadikan sesembahan, itu yang maha kaya, yang maha terpuji. Kalau masih butuh, nggak dipuji. Yang dibutuhkan itu yang dipuji. Iya kan? Antara yang membutuhkan sama yang dibutuhkan, lebih hebat yang mana? Yang dibutuhkan. Nah, ada yang diharapkan darinya. Nah, kalau yang membutuhkan ada kurang pada dirinya. Dia butuh untuk disempurnakan, dilengkapi. Sehingga nggak pantas untuk dituhankan. Walamma bayyana ta'alal burhan, dan setelah Allah menjelaskan bukti-buktinya, bukti atas ketidaktuhanannya Isa dan Maryam. Qala, kata Allah, unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda al-muwaddihah lil haqqi al-kashifati lil yakin, yang menjelaskan kebenaran dan menyingkap keyakinan. Wa ma hadza la tufidu fihim syai'an. Sudah demikian pun tidak memberikan faedah apa-apa bagi mereka. Tetap saja mereka menuhankan Isa dan Maryam. Padahal sudah begitu terangnya bukti yang Allah sampaikan. Balla yazaluna ala ifkihim wa kadzibihim. Bahkan mereka masih terus di atas kedustaan mereka. Sama semua itu. If, kisatul ifik, itu kadzib, dusta. Iftira juga sama. Semuanya dusta itu artinya. Ifik, kadzib, iftira, itu sama artinya, semuanya dusta. Mereka terus di atas kedustaan mereka. Dzalika wa dzalika dzulmun wa inadun minhum. Dan itu adalah bentuk kezaliman dan penentangan dari mereka. Yaitu orang-orang Nasara yang masih tetap mau menuhankan dan berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa dan juga ibunya Maryam adalah apa ini? Adalah dua orang yang pantas untuk dianggap sebagai Tuhan. Wallahu taala alam bissawab. Faedah sedikit lagi ya, kawan. Yang bisa kita ambil dari ayat yang ke berapa ini? 75. Ayat yang ke-75 ini. Yang pertama adalah ibtal ayyakunal masih wa ummuhu ilahaini min dunillah. Pembatalan keyakinan bahwasanya Isa dan ibunya Maryam adalah dua orang Tuhan yang pantas untuk diibadahi. Pembatalan keadaan Isa dan juga ibunya Maryam untuk dituhankan. Ini kesimpulan-kesimpulannya saja ya. Faedah yang berikutnya, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa juga ada. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa juga ada pada rasul-rasul yang lainnya. Ya nggak sama, tapi sama-sama apa? Ya nggak sama bentuknya, tapi sama-sama mukjizat.
Mukjizat yang ada pada Nabi Isa juga ada pada Rasul sebelumnya. Sehingga tidak ada keistimewaan dari hal ini pada Nabi Isa. Dia punya mukjizat, Rasul yang lain juga punya mukjizat. Faedah yang berikutnya, fadilatu Maryam alaihassalam, keutamaan Maryam alaihassalam. Karena disifati oleh Allah dengan siddiqah, shadiqah fi qawliha wa musaddiqah. Sehingga gabungan dari shadiqah dan musaddiqah, gabungannya jadi apa? Siddiqah. Jujur ucapannya dan membenarkan yang wajib untuk dibenarkan berupa khabarnya Allah SWT dan Rasulnya. Faedah yang berikutnya, yang pantas untuk dituhankan, yang pantas untuk diibadahi adalah zat yang tidak butuh kepada selainnya. Zat yang pantas untuk diibadahi adalah yang tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Ini kita ambil dari kana yakulani ta'am. Kalau masih butuh berarti belum pantas untuk dijadikan Tuhan. Tuhan yang pantas diibadahi itu adalah yang nggak membutuhkan selainnya. Nggak butuh apa-apa. Al-Ghani itu artinya. Faedah yang berikutnya, al-hath alal i'tibar, anjuran untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada. Pelajaran atau anjuran untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada. Ini disuruh oleh Allah SWT untuk kita mengambil pelajaran dari kisah penentangannya orang-orang Kristen ini, orang-orang Nasor. Unzur, kalian lihat coba itu. Sudah demikian terangnya bahwasanya Isa dan ibunya bukan nabi, bukan Tuhan pun mereka masih apa ini? Masih menuhankannya. Ambil ibrah itu. Jangan seperti itu kalian. Kalau sudah dijelaskan oleh Allah SWT apa ini? Kebenaran harusnya nurut. Jangan seperti orang-orang Nasara ini. Makanya oleh Allah disuruh apa kita? Ngelihat, unzur. Lihat keadaan siapa ini? Mereka ini. Bagaimana mereka bisa tetap berpaling padahal penjelasannya sudah sangat apa ini? Sudah sangat jelas. Nah, unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsummanzur anna yufakun. Dari dua sisi mau dilihat. Lihat bagaimana Allah sudah menjelaskan kepada mereka penjelasan, kemudian lihat lagi bagaimana mereka setelah penjelasan itu masih bisa apa ini? Berpaling dari kebenaran, wal iyadzubillah. Faedah yang terakhir, at-tahdzir minal insiraf anil haq, peringatan dan ancaman dari berpaling dari kebenaran setelah tampak kebenaran tersebut, setelah tampak jelas. Ancaman dari berpaling dari kebenaran setelah tampak jelas kebenaran tersebut. Tsummanzur anna yufakun. Dan lihat bagaimana mereka tetap berpaling setelah tampak bagi mereka kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan terkait dengan ayat yang ke-75 ini. Adapun ayat yang setelahnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.